Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya kita hari ini belajar mata pelajaran IPA tema 2 subtema 1. Materinya adalah tentang pernapasan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya siswa dapat mengetahui sistem pernapasan pada hewan. Oke, marilah anak-anak kita simak video penjelasan tentang sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Udara keluar masuk melalui lubang-lubang di kedua sisi tubuhnya. Lubang-lubang pernapasan tersebut dinamakan spirakel. Pada setiap ruas tubuh terdapat sepasang spirakel yang terdapat di bagian kiri dan kanan. Spirakel selalu terbuka dan merupakan muara pembuluh-pembuluh trakea. Gerakan otot tubuh yang teratur pada serangga menyebabkan keluar masuknya udara pada tubuh. Contoh serangga diantaranya adalah nyamuk, lalat, rayap, belalang, dan kupu-kupu. Selanjutnya alat pernafasan yang ketiga adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan menggunakan alat khusus yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operkulum. Jalannya pernapasan pada ikan dimulai ketika mulut ikan terbuka. Air mengalir ke dalam rongga mulut dan diikuti menutupnya tutup insang. Saat tutup insang membuka, celah mulut menutup dan air mengalir dari rongga mulut keluar melewati celah insang. Pada saat itulah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Gas oksigen masuk ke dalam pembuluh darah dan karbon dioksida keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan yang hidup di darat dan di air.
Saat masih kecebong atau masih kecil, katak itu bernafas menggunakan insang. Tetapi ketika sudah dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Proses pernafasan pada katak atau jalannya pernafasan pada katak adalah sebagai berikut. Ketika mulut katak terbuka, udara masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian rongga mulut tertutup. Udara masuk ke paru-paru melalui trakea. Sehingga terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di kantung paru-paru. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil termasuk hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya reptil adalah ular, buaya, kadal, cicak, dan biawak. Reptil hidup di darat sehingga bernafas dengan paru-paru. Hewan ini juga dapat menghabiskan sebagian waktunya di air, misalnya buaya. Buaya juga bernafas dengan paru-paru, namun memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga tidak kemasukan air. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan juga mempunyai alat khusus yang disebut pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Pada saat terbang, pundi-pundi udara bertugas memasukkan dan mengeluarkan udara dari dan ke dalam tubuh burung. Selain itu, pundi-pundi udara juga membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Contoh mamalia air yaitu paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Bisa kalian lihat di dalam slide kami. Selanjutnya, pada mamalia air, hidupnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikianlah untuk materi hari ini tentang pernapasan pada hewan. Dan jika kalian kurang untuk lebih memahami lagi, bisa dilihat di dalam buku paket halaman 4 sampai dengan halaman 11 di buku paket tema 2. Dan juga bisa kalian lihat di dalam LKS tema 2 halaman 8 sampai halaman 11. Demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.